Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, puja-puji syukur kita panjatkan atas limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah berikan, kesehatan, keimanan, kekuatan, sehingga kita dapat sama-sama melaksanakan ibadah puasa Ramadan di tahun 1441 Hijriah ini dengan baik. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahasan kita selanjutnya menyambung dari bahasan sebelumnya yang sudah kita bahas, yakni al-muftir. Jadi beberapa hal yang dapat membatalkan ibadah puasa atau al-mufattir, yang dapat membatalkan ibadah puasa ada 8 macam. Bahasan selanjutnya itu adalah aqsamul iftar bi'tibari ma yalzamu bisababihi. Jadi bahasan selanjutnya ini adalah bahasan kaitannya dengan pembagian iftar, pembagian mereka yang tidak berpuasa, bi'tibari berdasarkan mayalzamu bisababihi, berdasarkan apa yang wajib dia lakukan karena sebab iftarnya itu. Barangkali ini bahasan yang terakhir, karena di kitabus siyam, kitab at-taqrirat as-sadirah ini yang tersisa tinggal 2 halaman saja lagi, 2 lembar. Jadi sekitar 4 halaman lah, 4 halaman, kurang lebih 4 halaman. Mudah-mudahan ini adalah bahasan yang terakhir. Selanjutnya kita mungkin akan membahas di kitabus siyam juga untuk kitab Subulus Salam. Subulus Salam yang punya As-San'ani itu syarah dari Bulughul Maram. Mudah-mudahan kita masih diberikan kekuatan, karena komentar-komentar dan penjelasan As-San'ani dalam kitab Subulus Salam itu cukup menarik untuk kita sama-sama simak, sama-sama perhatikan. Baiklah, kita lanjutkan pada bahasan kita, yakni aqsamul iftar bi'atibari ma yalzamu bisababihi arba'atun. Pembagian mereka yang tidak berpuasa itu berdasarkan ma yalzamu bisababihi, apa yang wajib dia lakukan karena sebab iftarnya itu. Maka di sini ada 4 katanya, arba'atun. Yang pertama itu ma yalzamu fihi al-qadha wal fidyah, ithnani, yang dia wajib mengqadha dan wajib membayar fidyah. Maka itu ada dua kelompok ini, ada 2 pembagian. Yang pertama, dia wajib qadha dan fidyah itu al-iftar li khaufin ala ghairihi. Yang pertama itu adalah dia tidak berpuasa karena li khaufin ala ghairihi, karena khawatir atas yang lainnya, atas orang lainnya. Apa contohnya? Katanya kafitril hamil li khaufiha ala janiniha. Sebagaimana seperti halnya ibu yang hamil, kemudian dia khawatir atas janinnya. Wal murdi li khaufiha ala radhi'iha, dan ibu yang menyusui, kemudian dia khawatir atas anak susuannya itu, atas susuannya itu tadi. Nah, maka ini baik itu ibu hamil maupun ibu yang menyusui, kalau dia khawatir atas janin atau atas anak yang dia susui, kalau dia berpuasa misalnya, itu dapat membahayakan janinnya misalnya. Atau kalau dia berpuasa, nanti anak ini tidak bisa menyusu dia. Maka dia khawatir terhadap anak atau bayi dia itu tadi. Maka di sini si ibu wajib mengqadha dan wajib membayar fidyah itu tadi. Kenapa katanya li'anna kulla fitrin irtafaqa fihi syakhsani fayajibu fihi al-qadha wal fidyah.
Karena setiap yang tidak berpuasa atau setiap yang buka, irtafaqu fihi syakhsani, yang diiringi oleh dua orang, fajibu fihi al-qada wal fidyah, maka wajib dia membayar qada dan membayar fidyah itu. Berarti yang syakhsani tadi itu adalah si ibu, kemudian yang kedua adalah janin atau anak bayinya itu tadi. Maka wajib membayar fidyah dan mengqada. Amma idza aftarata khaufan ala anfusihima wa ala tiflihima falaisa alaihima illa al-qada faqat. Namun apabila dua hal tadi itu tadi, si ibu tadi yang mengandung dan menyusui tadi itu, khaufan ala anfusihima, yang di sini adalah yang dikhawatirkan dirinya. Dirinya dulu, wa ala tiflihima, baru dirinya itu ke anaknya, berpengaruh ke anaknya, bukan anaknya itu yang dikhawatirkan. Tapi kalau dirinya, kalau seandainya dirinya tidak berpuasa misalnya, kemudian dia lemah atau dia tidak sanggup untuk beraktivitas atau seperti apa, nah kemudian itu akan berpengaruh juga kepada janinnya itu, falaisa alaihima illa al-qada faqat, maka tidak ada falaisa alaihima illa al-qada, maka kewajiban bagi dia adalah mengqada saja. Nah, di sini catatannya li'annal qaidah taqul, karena ada satu kaidah yang mengatakan seperti ini katanya. Idza ijtama'a mani'un wa muqtadin ghuliba al-mani' 'alal muqtada. Nah, apabila terkumpul antara yang mani', yang mencegah, kemudian yang mengharuskan, ghuliba al-mani' 'alal muqtada. Alal muqtada, maka diunggulkan itu adalah yang mencegahnya itu dibandingkan yang mengharuskan dia tadi. Fal khauf ala anfusihima, maka contohnya adalah khawatir dia itu ala anfusihima, atas dirinya, mani'un min wujubi al-fidyah, maka itu mencegah dari wajibnya dia membayar fidyah. Jadi yang dikhawatirkan itu dirinya, bukan yang paling dikhawatirkan itu bukan yang bayinya itu tadi. Nah, yang dirinya yang dikhawatirkan itu tidak mewajibkan dia, tidak mengharuskan dia membayar fidyah. Wal khaufu ala tiflihi ma muqtadin, yang sebaliknya yang khawatir atas anaknya itu satu tuntutan ya. Lahu faghulliba al-awwal fala fidyah alaihi, faghulliba al-awwal, maka didahulukan itu adalah yang mani itu tadi, yang dirinya itu tadi, fala fidyah alaihi ma wujibul qada, maka tidak wajib dia membayar fidyah ma'a wujibi al-qada, sementara tetap wajib untuk mengqada. Nah, jadi kalau kita yang khawatir diri kita, maka yang diwajibkan itu adalah qada saja. Itu mencegah kita untuk tidak membayar fidyah. Kenapa? Karena yang dikhawatirkan kita, meskipun ada efeknya, tuntutannya yang berikutnya itu. Nah, maka ini yang muqtada, yang bayinya itu tadi, itu sudah tertutupi, karena yang dikhawatirkan itu adalah kitanya, bukan si bayinya itu tadi. Nah, itu kaidahnya seperti itu. Kalau dia beriringan bersamaan antara satu dua hal itu tadi, antara si ibu kemudian si bayi, maka yang dikhawatirkan itu adalah ibunya, maka ibu itu mani'un anil fidyah. Nah, dia itu mencegah untuk membayar fidyah, tapi wajib dia mengqada. Sudah tertutupi yang fidyahnya itu, karena dia yang lebih dipentingkan itu, ghuliba al-mani' alal muqtada itu tadi. Yang kedua, yang wajib membayar fidyah plus qada atau qada plus fidyah itu adalah al-iftar ma'a ta'khiri al-qada ma'a imkanihi, hatta ata ramadhanun akharu bi ghairi uzrin. Jadi mereka yang tidak berpuasa ma'a ta'khiri al-qada, tapi dia menunda membayar qada ma'a imkanihi, padahal dia sangat mungkin, hatta ata ramadhanun akhar bi ghairi udhrin, sampai datang Ramadan yang berikutnya lagi tanpa ada uzur. Jadi kalau di sini siapa yang kedua ini? Mereka yang tahun 1440 misalnya, contohnya itu ada hutang puasa, tunggakan puasa.
untuk perempuan atau laki-laki yang musafir atau sakit dan lain sebagainya. Tapi selama 1440 itu qadha puasa itu tidak dibayar sama dia. Tidak dibayar sama dia. Kemudian masuk ke tahun 1441. Nah, ini kita Ramadan, tapi ada hutang masih di tahun sebelumnya, Ramadan tahun sebelumnya, dan belum dibayar, belum diganti selama 1 tahun itu. Tapi begitu selesai masuk ke Ramadan yang saat ini, itu masih ada tunggakan hutang, tunggakan hutang puasa. Maka dia wajib untuk mengqadha dan juga yang setelah Ramadan ini, dan juga dia wajib membayar fidyah dia. Nah, ini catatan kakinya, bi an amkanahu al-qadha fi tilka sanah bi khuluwihi an safarin wa maradin qadara ma alaihi minal qadha. Jadi yang dimaksud dengan mungkin untuk mengqadha itu di tahun sebelumnya itu adalah bi khuluwihi an safarin. Dia tidak melakukan safar, wa maradin, kemudian tidak sakit juga, qadara ma alaihi minal qadha, sehingga mampu dia sebenarnya untuk mengganti atau membayar mengqadha puasanya itu, yang tahun 1440 tahun sebelumnya itu. Fa in akharahu li udhrin, tapi kalau dia menunda karena satu uzur, satu masyaqqah, satu halangan, kasafarin wa maradin wa irdain, seperti apa? Seperti dia bermusafir, wa maradin atau karena sakit, wa irdain karena menyusui, wa nisyanin atau karena lupa, wa jahlin atau karena tidak tahu dia, fala fidyah alaihi, maka tidak wajib untuk membayar fidyah. Misalnya memang pekerjaannya itu adalah orang yang selalu bermusafir dia, atau sakit yang berkepanjangan, atau menyusui itu tidak putus-putus, maka atau dia lupa atau dia tidak mengetahui. Nah, ini yang dimaksud dengan uzur itu. Tapi kalau dia tidak ada uzur, maka dia wajib mengqadha dan wajib membayar fidyah itu tadi. Al-fidyah hiya mud wahid likulli yawmin min ghalibi qutil balad. Satu mud setiap hari, yang fidyah itu yang dimaksud itu adalah katanya satu mud likulli yawmin, setiap hari, min ghalibi qutil balad, yang itu menjadi makanan di satu negara, satu daerah itu. Orang mayoritas makan apa? Kalau di Indonesia makan nasi. Nah, itu maka wajibannya adalah membayar satu mud itu setiap hari yang dia tinggalkan untuk satu orang. Wa tataqarraru al-fidyah bi taqarruri as-sinin, dan terulang lagi fidyah itu bi taqarruri as-sinin, dengan terulangnya tahun itu. Jadi artinya kalau misalnya tahun 1440 Hijriah dia ada terhutang 5 puasa, kemudian masuk ke tahun 1441, maka dia wajib mengqadha 5 puasa plus bayar fidyah 5 orang miskin. Tapi di tahun 1441 yang hutang qadha puasa itu belum terbayar, masuk lagi ke di tahun 1442, berarti 2 tahun dia terlewati. 2 tahun terlewati, berarti di tahun 1441 dia wajib membayar fidyah, di tahun 1442 dia wajib membayar fidyah, takarrur, diulangi lagi, berulang lagi. Jadi setiap tahun yang dia tinggalkan, kalau dia tidak melunasi, maka pada setiap tahun itu dia wajib membayar fidyah. Tahun 40 tahun 1440 dia wajib bayar fidyah, tahun 1441 wajib lagi membayar fidyah nanti. Itu. Jadi dia wajib membayar fidyah dia kalau dia tidak mengqadha. Mengqadhanya di tahun 1441. Berarti tahun 1041 dan 1442. Berarti bayar fidyahnya dua kali itu. Qadhanya tetap sesuai dengan sejumlah hari yang dia tinggalkan. Kemudian yang ma yalzam fihi al-qadha duna al-fidyah.
Yang kedua ini adalah ma yalzamu fil qada duna fidyah, yang wajib dia membayar qada tanpa membayar fidyah. Jadi ini hanya mengganti ibadah puasanya saja, tapi tidak wajib untuk membayar fidyah. Kal mughma alaihi wan nasi niyah wal muta'addi bi fitrihi bi ghairi jima. Siapa saja yang wajib mengqadha tapi tidak wajib membayar fidyah? Itu al mughma alaih, orang yang pingsan, kemudian wa nasi niyah, kemudian orang yang lupa dia berniat pada malam harinya itu, wal muta'addi bi fitrihi, kemudian orang yang berbuka, orang yang tidak berpuasa dia, bi ghairi jima'in, orang yang sengaja meninggalkan ibadah puasa atau tidak berpuasa bi ghairi jima'in, selain jima'. Berarti itu al mughma alaih, yang pingsan. Kemudian kalau yang di bahasan sebelumnya itu adalah sepanjang waktunya dia pingsan. Kemudian yang kedua wanasi an-niyah, lupa berniat di malam harinya. Wal muta'addi bi fitri, orang yang sengaja tidak berpuasa selain jima'. Itu. Kemudian yang ketiga ma yalzamu fihi al-fidyah duna al-qadha, orang yang wajib membayar fidyah tanpa dia harus mengqadha, tanpa harus mengganti ibadah puasanya. Siapa itu? Kasyaikhin kabir, orang yang tua. Wal marid, orang yang sakit. Alladzi la yurja bur'uhu, sakit yang tidak ada harapan untuk dia sembuh. Itu dia hanya membayar fidyah tapi tidak wajib mengqadha puasanya. Yang keempat, ma yalzam fihi al-qadha wala ma la yalzamu fihi al-qadha wala al-fidyah. Yang keempat ini dia tidak wajib mengqadha dan tidak juga wajib membayar fidyah. Siapa saja mereka? Kafitril majnun ghairi al-muta'addi bi jununihi, yaitu orang gila, kemudian dia tidak berpuasa, ghairi al-muta'addi bi jununihi, yang memang dia tidak sengaja gilanya itu. Jadi orang yang gila ini kan yang tidak berakal, karena syarat orang yang wajib berpuasa itu adalah al-akil. Berarti orang gila tidak wajib dia. Nah, maka orang gila ini dia tidak wajib mengqadha, begitu pula dia tidak wajib untuk membayar fidyah dia. Halatu wujubil qadha ma'al imsak ila al-ghurub sittun. Wajib kondisi 6 ini adalah kondisi mereka yang wajib mengqadha sekaligus al-imsak ilal ghurub, sekaligus dia wajib juga katanya menahan untuk tidak makan sampai matahari tenggelam. Itu ada 6 orang. Dia wajib qadha plus wajib imsak ilal ghurub, wajib dia tidak menahan diri dari makan, minum, jima dan lain sebagainya sampai tenggelam matahari. Itu ada 6 kelompok di sini, ada 6 pembagian. Ada catatan kakinya, wala yakunu dzalika illa fi Ramadan wa dzalika li hurmatihi, dan kondisi ini hanya ada pada Ramadan. Karena apa? Karena kemuliaan bulan Ramadan. Tapi kalau di luar bulan Ramadan berarti tidak itu. Yang pertama ala muta'addin bi fitrihi, orang yang sengaja untuk berbuka, sengaja untuk tidak berpuasa. Maka begitu dia makan karena sengaja, itu wajib dia al-imsak ilal ghurub, di samping dia mengqadha puasanya. Yang kedua ala tarikin niyah lailan walau sahwan. Yang kedua ini ala tarikin niyah, mereka yang tidak berniat lailan pada malam harinya walau sahwan, meskipun dia lupa katanya. Kenapa katanya di catatan kakinya? Li anna nisyanahu yush'ar bi taqsirihi bi tarkil ihtimam bil ibadah. Lupanya itu berarti menunjukkan bahwa dia itu tidak memperhatikan ibadahnya katanya. Maka ini meskipun dia tidak berpuasa, tapi dia tetap wajib menahan al-imsak, tetap wajib tidak makan dan minum dan jima. Kemudian dia wajib membayar qadha dia.
Yang ketiga, alaman tasahhara dhanan baqa al-lail fabana khilafuhu. Nah, mereka yang tasahhara, mereka yang bersahur dhanan baqa al-lail, yang mengira menduga bahwa ini masih waktu malam. Fabana khilafuhu. Nah, ternyata sebaliknya, ternyata sudah siang. Atau ternyata sudah azan. Maka ini wajib imsak juga dan wajib dia mengqadha ini. Jadi harus diperhatikan. Mungkin bangun jam 5, kemudian makan, ternyata orang sebenarnya jam sebelumnya itu sudah azan, dikira dia masih waktu malam. Nah, maka ini wajib dia al-imsak dan wajib dia mengqadha. Yang keempat, alaman aftara dhanan al-ghurub fabana khilafuhu. Nah, ini sebaliknya. Mereka yang berpuasa karena menduga bahwa itu sudah ghurub, matahari itu sudah tenggelam. Fabana khilafuhu, tapi ternyata itu sebaliknya tidak, masih belum. Kita makan, ternyata orang belum azan dia. Karena azan itu waktu ghurub. Kita makan duluan, tapi ternyata belum azan. Nah, ini wajib dia menahan dan wajib dia mengqadha. Nah, maka harus diperhatikan sahur dengan iftar itu waktunya sesuai dengan waktu yang tepat itu. Yang kelima, alaman bana lahu yaumu tsalatsina Sya'ban annahu min Ramadan. Nah, kemudian mereka yang man bana lahu yaumu tsalatsina Sya'ban annahu min Ramadan. Mereka yang menduga bahwa di tanggal 30 Sya'ban itu adalah Ramadan. Belum masuk waktu Ramadan, tapi dia berpuasa, padahal alaman bana lahu yaumu tsalatsina Sya'ban annahu min Ramadan. Mereka yang menduga bahwa ini masih tanggal 30 Sya'ban dan mengira bahwa itu adalah Ramadan. Maka dia wajib juga mengqadha dia. Yang kelima adalah alaman bana lahu yaumu tsalatsina Sya'ban annahu min Ramadan. Orang yang mengira bahwa hari itu adalah tanggal 30 Sya'ban, padahal Ramadan dia. Nah, maka begitu dia mengetahui bahwa itu adalah Ramadan, maka wajib dia imsak. Imsak, kemudian dia mengqadha dia. Kemudian yang keenam, alaman sabaqahu ma'un ghairu masyru' au ghairu ma'mur. Orang yang terminum air yang itu diakibatkan oleh hal-hal yang ghairu masyru', yang tidak disyariatkan atau diperintahkan. Min madmadah au istinsak au ghuslin. Baik karena dia berkumur-kumur maupun memasukkan air di hidung maupun dia mandi. Padahal itu bukan disyariatkan, maka dia wajib imsak dan mengqadha nanti. Halatu adamil fitri biwusuli ainin ilal jawfi min manfad maftuhin sab'ah. Jadi keadaan-keadaan adamil fitri biwusuli ainin ilal jawfi min manfad maftuh. Mereka yang tidak dihitung sebagai orang yang tidak berpuasa atau tetap lanjut puasanya meskipun wusuli ainin ilal jawf, meskipun masuk satu benda ke dalam rongga min manfad maftuh, dari organ yang terbuka. Ini halatu adamil fitri. Jadi keadaan orang-orang yang tidak dianggap sebagai batal puasanya karena masuknya satu benda ke rongga atau ke rongganya dari manfad maftuh, dari organ yang terbuka. Itu ada 7 kelompok. Yang pertama adalah ma wasala ilaihi binisyan.
masuknya makanan itu karena dia lupa, maka ini tidak membatalkan puasanya. Adamul fitri. Kemudian yang kedua, mawasala ilaihi ma'al jahli bi fitrihi. Masuknya satu benda dan dia tidak tahu bahwa itu dapat membatalkan ibadah puasanya. Wa kanal jahil mimman yu'dzar bi jahlihi. Adapun yang dimaksud dengan orang yang tidak mengetahui, jahil itu adalah mimman yu'dzar, itu yang memang dimaklumi ketidaktahuannya. Kalau di pembahasan sebelumnya itu ada dua sebab itu. Yang pertama itu karena barunya masuk Islam dia, yang kedua itu adalah karena memang tidak ada informasi, tidak ada pembelajaran kaitannya dengan hal-hal yang membatalkan ibadah Ramadan. Nah, ini masuk dalam kategori bijahlihi, maka ini tidak membatalkan ibadah puasanya. Ma wasala ilaihim ma'al ikrah ma'a tawaffur syurutil ikrah. Masuknya satu benda itu ke dalam rongganya itu ma'al ikrah, karena dia dipaksa, ma'a tawaffur syurutil ikrah, dengan terpenuhinya beberapa syarat yang dimaksud dengan al-ikrah itu tadi. Kemudian yang keempat, mawasala ilaihi bijaryani riqin khalis tahir bima baina yadaihi. Masuknya satu benda bijaryani riq, yaitu dengan ludah yang tertelan itu, khalisin murni, suci, tahir, bima baina asnanihi. Jadi yang di antara gigi-giginya itu mungkin itu tertelan dengan ludahnya sekaligus. Nah, maka benda yang tertelan dengan air yang suci, kemudian dia murni, itu tidak membatalkan ibadah puasanya katanya. Au ghairu khalis au ghairu tahir. Yang kelima itu di catatan kakinya, atau tidak murni dan tidak suci, au laysa min ma'danihi faqad ajiza. Nah, meskipun dia air liurnya itu tidak murni dan tidak suci, au laysa min ma'danihi, atau bukan pada tempatnya, bukan di di mulutnya, tapi di sela-sela, misalnya di pinggir bibirnya itu, waqad ajiza ammajihi, tapi dia kesulitan untuk meludahkannya itu, untuk membuangnya itu, li udrihi fi hadhihi al halat. Itu karena dia ada uzur dalam keadaan seperti ini. Itu kalau dia tertelan bersama air liur, air ludah yang murni itu, maka dia tidak membatalkan. Yang kelima, mawasala ilaihi wa kana ghurabatari, yang masuk ke dalam rongganya itu karena dia terbawa oleh ghubarut tariq, oleh debu-debu di jalanan itu. Kemudian masuk dia ke mulutnya atau ke hidungnya, maka tidak membatalkan. Mawasala ilaihi wa kana ghurabah daqiq wa nahwaha, yang masuk ke dalamnya dalam bentuk hal-hal yang kecil, jadi kayak tepung segala macam, daqiq wa nahwahu. Kemudian masuk ke rongga mulutnya atau hidungnya itu. Bekas ayakan itu yang lembut, yang halus, kemudian masuk dia, ini juga tidak membatalkan. Yang ketujuh, mawasala ilaihi wa kana dzubaban ta'iran wa nahwahu, masuk dia dalam bentuk zubab, lalat yang dia terbang atau yang semacamnya, masuk ke dalam mulut atau ke dalam rongga, maka ini tidak membatalkan. Meskipun katanya dicatatkan kakinya itu wa in ta'ammada fatha famihi, meskipun dia sengaja untuk membuka mulutnya, kemudian ternyata masuk itu lalat, itu tidak membatalkan ibadah puasanya. Selanjutnya adalah masail mansurah fi shaum, beberapa persoalan yang sering dipertanyakan itu dalam hal ibadah puasa. Ini ada 9 macam. Yang pertama itu adalah idza balagha as-sabi, apabila anak kecil itu sudah balik, au aqama al-musafir, atau musafir itu sudah mukim dia, au syufiya al-marid, atau orang yang sakit kemudian dia sembuh, wa hum shaimun, dan mereka itu semua berpuasa, hurima alaihim al-fitr wa wajaba alaihimul imsak, maka diharamkan bagi mereka itu adalah untuk berbuka, dan wajib dia untuk menahan untuk berpuasa. Kalau anak kecil itu sudah balik, kalau musafir itu sudah terhitung mukim, kalau yang sakit itu sudah
hitung sembuh, sudah dipandang sembuh dan mereka itu berpuasa, maka haram bagi mereka itu untuk berbuka. Wajib dia untuk menahan atau berpuasa. Kemudian yang kedua, idza tahuratil haid wan nufas. Apabila wanita itu yang haid dan nifas itu sudah suci, au afaqa al majnun, atau orang yang gila itu sudah sadar, au aslama al kafir, atau orang kafir itu muslim, dia menjadi muslim fi nahari Ramadan, di tengah hari bulan Ramadan, ustahibba lahumul imsak, maka dianjurkan bagi mereka itu untuk menahan diri untuk tidak makan. Misalnya wanita yang haid atau nifas sudah selesai masa haidnya, kemudian selesai haid itu di jam 1 siang, maka ustahibba lahum, maka disunnahkan, dianjurkan itu untuk tidak makan dan minum. Wala qada'a 'alal majnun wal kafir, untuk orang yang gila dan kafir itu tidak wajib mengqadha. Siang dia muslim di siang Ramadan, maka dia tidak wajib qadha, tapi besoknya dia wajib berpuasa. Atau orang yang gila kemudian dia sadar di siang harinya, dianjurkan untuk imsak, untuk menahan diri dari makan dan minum, tapi dia tidak wajib membayar qadha selama masa gilanya itu tadi. Yang ketiga adalah al-murtad, mereka yang keluar dari agama Islam. Yajibu alaihi qadha ma fatahu minas siyam athna'a riddatihi, maka wajib dia membayar qadha ma fatahu minas siyam, puasa-puasa yang dia tinggalkan, athna'a riddatihi, selama masa murtadnya, walau junna fi athnaiha, meskipun di tengah-tengahnya itu, pada masa dia murtad itu dia gila, tetap wajib dia. Misalnya 2 tahun, selama 2 tahun itu dia murtad, sebelumnya muslim kemudian murtad selama 2 tahun, maka wajib dia mengqadha selama dia murtadnya itu. Berarti 30, 60 hari dia wajib mengqadha puasa yang dia tinggalkan selama masa murtadnya itu. Yang keempat, minal khata' al fahish al waqi fihi katsirum minan nas. Ini kesalahan-kesalahan yang fatal itu, yang sering terjadi, yang sering banyak dilakukan oleh orang-orang katanya. Apa kesalahan itu? Annahum indama yasma'una adzanul fajri yatabadaruna ila syurbi. Mereka yang ketika mendengar azan subuh kemudian cepat-cepat yatabadaruna ila syurbi, cepat-cepat kemudian meminum air, i'tiqadan minhum, karena keyakinan mereka jawaza dzalika, itu boleh dilakukan. Madamal muadzin yuadzin, selama orang azan itu dia mengumandangkan azannya, padahal wadzalika la yajuz, padahal itu tidak diperbolehkan. Terlambat bangun jam 5, kemudian dia dengar azan, orang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia dengar azan, kemudian dia minum air itu. Kenapa? Karena keyakinannya azan itu belum selesai. Selama orang masih azan, itu masih boleh katanya untuk minum. Padahal ini tidak boleh ini. Wa dzalika la yajuz. Wa may yaf'aluhu fa shaumuhu batilun. Siapa yang melakukan ini maka puasanya batal dia. Wa alaihi al-qadha in kana shaumuhu fardhan, maka wajib dia mengqadha apabila puasanya itu adalah puasa wajib. Li'annal muadzin la yashra' fil adzan illa ba'da tulu'il fajar. Kenapa? Karena seorang muadzin itu tidak disyariatkan dia mengumandangkan azan kecuali setelah ba'da tulu'il fajar, setelah matahari terbit. Berarti apa? Berarti waktu wajib untuk berpuasa. Begitu orang itu azan. Jadi azan pertama itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu sudah wajib dia. Sejak muadzin mengumandangkan Allahu Akbar, itu wajib dia menahan. Tapi begitu dia mendengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, kemudian lantas dia cepat-cepat minum, maka puasanya menjadi batal. Fa idza syariba athna al-adzan fayakunu qad syariba fi waqtil fajri. Maka orang yang minum pada saat muadzin itu azan, maka sesungguhnya dia sudah minum di waktu fajar. Ini yang tidak diperbolehkan. Wa kullu dzalika bisababil jahli. Semua itu dilakukan kenapa? Karena sebab ketidaktahuan.
walam yaqul bidzalika ahadun minal a'immah al-mu'tabirin, dan tidak ada yang dari imam-imam yang mu'tamad itu, yang mu'tabar itu yang membolehkan, tidak ada pendapat satupun pemuka-pemuka, tokoh-tokoh al-imah, ulama-ulama yang mu'tabar itu yang membolehkan, yang mengatakan boleh minum pada saat azan itu. Nah, itu tidak ada. Nah, maka dia wajib mengqadha. Yang kelima, idza mata syakhsu alaihi qadha soma min ramadan au kafarah wa qad tamakkana minhu wa lam yaqdihi fayajuzu ayyasuma anhu waliyuhu. Idza mata syakhsu, apabila seseorang itu meninggal, wa alaihi qadha, padahal dia masih punya hutang qadha puasa, qadha usaumin min ramadan, qadha puasa di di bulan Ramadan, au kafarah, atau dia punya kewajiban untuk membayar kafarah, wa qad tamakkana minhu, padahal dia sangat memungkinkan, walam yaqdihi, tapi dia tidak melakukan, fayajuzu ayyasuma anhu waliyuhu, maka boleh digantikan oleh walinya. Jadi walinya yang memuasakan orang yang meninggal itu. Au yukhrija an kulli yawmin mud, atau kalau tidak maka boleh diganti dengan kafarah, membayar fidyah. Membayar fidyah 1 mud setiap 1 hari yang ditinggalkan puasanya itu. Yang pertama ini catatan kakinya, yang walam yaqdihi, dia tidak melakukan qadanya itu, fa illam yatamakkan, apabila dia tidak memungkinkan, seperti apa? Bi'an mata akiba mujibi al-qadha mubasyaratan. Yang tidak memungkinkan itu katanya bi'an mata akiba mujibil qadha mubasyaratan. Orang itu meninggal setelah dia menunaikan kewajiban qadha-nya langsung. Nah, jadi misalnya Syawal, kemudian dia bayar qadha-nya, kemudian meninggal orang itu. Au istamara bihi al-udhr, atau berlanjutnya uzur hatta maut, sampai orang itu meninggal. Ini lam yatamakan, tidak memungkinkan dia. Ausaf para maridha, atau orang itu bermusafir, atau orang itu sakit, min awwali yawmin min Syawal, dari awal bulan Syawal, ila an mata, sampai orang itu meninggal. Fala fidyata alaihi wala qadha, maka dia tidak wajib untuk membayar fidyah dan tidak wajib juga untuk membayar qadha. Li adami tamakkunihi minhu. Kenapa? Karena dia tidak memungkinkan untuk melakukan itu. Wa hadza kulluhu idza lam yakun muta'addiyan bi fitrihi. Nah, semua ini kalau berbukanya itu karena memang tidak disengaja dia. Artinya tidak tidak secara syar'i, bukanya itu bukan karena muta'addiyan bi fitrihi, tidak ada alasan syar'i untuk dia berbuka. Nah, ini selama kalau dia wa hadza kulluhu idza lam yakun muta'addiyan bi fitrihi, yang tidak wajib mengqadha dan membayar fidyah karena dia tidak memungkinkan itu, selama orang itu berbuka atau tidak berpuasa itu tidak sengaja dia. Kalau dia berdasarkan syar'i, maka itu tidak mengapa. Wa illa wajibal fidyah. Nah, kalau tidak itu mungkin Ramadan kemudian dia berbuka tanpa alasan apa-apa, maka wajib fidyah dan atau qadha anhu mutlaqan. Maka wajib bayar fidyah atau wajib mengqadha dia secara mutlak, meskipun meninggal kemudian dia tidak mampu sepanjang waktu itu karena sakit atau karena musafir, wajib dia membayar qadha, diqadhakan oleh wali, atau wajib membayar fidyah itu. Yang keenam, yajuzu fi shaumin nafil ayyuftir walau biduni udhrin. Boleh. Ini juga persoalan yang sering katanya muncul di tengah masyarakat. Yajuzu fi shaumin nafil ayyuftir walau biduni udhrin. Bolehnya pada puasa sunat itu untuk
berbuka walau biduni udhrin, membatalkan puasa meskipun tanpa uzur. Wala yajuzu al-iftar fi shaumil fard, tapi tidak boleh iftar, tidak boleh berbuka, tidak boleh membatalkan puasa untuk puasa-puasa yang wajib, tanpa ada uzur itu. Puasa yang wajib itu apa? Ramadan, puasa bulan Ramadan, atau puasa qadha, atau puasa nazar, atau ghairi dzalika, atau yang lainnya. Tapi untuk puasa sunnah maka tidak mengapa. Misalnya jam 12 kemudian dia membatalkan dari puasanya, maka itu tidak mengapa. Di sini catatan kakinya walakin ma'al karoha, yang untuk puasa sunat itu tanpa alasan apa-apa kemudian dia membatalkan puasanya, ini makruh katanya, meskipun tidak mengapa, tapi dia hukumnya makruh. Wa yundab lahu qada'uhu, dan disunahkan dia mengkodoknya katanya. Yang ketujuh, yahrumu al-wisal, dia haramkan untuk puasa wisal. Apa itu puasa wisal? Ayyasuma yawmaini mutataliyaini, dia berpuasa 2 hari berturut-turut, biduni ayyata'ata bainahuma mufattiron, tanpa diselingi di antara 2 hari itu berbuka. Artinya 2 hari berturut-turut, 3 hari berturut-turut, tanpa ada buka, tanpa ada tidak berpuasa terus sepanjang beberapa hari, maka ini diharamkan. Ini dimaksud dengan puasa wisal itu. Kedelapan, yajibu qada'u shaumil fardi 'alal faur in aftara bi ghairi udhrin, maka wajib qada'u shaumil fardi, mengqadha puasa wajib, puasa fardu, 'alal faur, secepatnya, in aftara bi ghairi udhrin, apabila dia membatalkan puasanya itu tanpa uzur. Nah, kalau orang yang membatalkan puasanya itu tanpa uzur, maka wajib bagi dia itu untuk melaksanakan qadha puasa wajibnya, puasa Ramadan itu secepatnya. Wa yajibu 'ala tarahi in aftara bi udhrin, dan wajib 'ala tarahi. Jadi ada selang waktu tarahi, in aftara bi udhrin, kalau dia berbukanya itu, atau kalau dia membatalkan puasanya itu karena uzur. Jadi tarohi itu lapang, secara lapang. Wajib dia mengqadha puasanya itu meskipun dengan kelapangan waktu. Apabila dia membatalkan puasanya itu karena uzur, kasafarin, dia bermusafir, atau dia sakit, atau nisyaniniyah, lupa untuk berniat, maka di bulan Syawal sampai Sya'ban itu ada kelonggaran. Tapi kalau dia yang tanpa uzur, wajib dia secepatnya untuk mengqadha puasanya. Yang kesembilan, idza ra'a sha'iman ya'kul, apabila melihat orang yang idza ra'a sha'iman ya'kulu, apabila melihat orang yang berpuasa tapi kemudian dia makan. Apabila seseorang itu melihat orang yang berpuasa kemudian dia makan, fa in kana dhahiru halihi at-taqawi, kalau secara lahirnya itu keadaan orang itu kuat sebenarnya, fayusannu tanbihuhu, maka sunnah bagi kita untuk mengingatkan orang itu. Sunnah. Kemudian dia tahu bahwa dia puasa, kemudian sebenarnya dia kuat, maka kita wajib mengingatkan. Tapi dia makan, dia wajib kita mengingatkan. Wa in kana zahiru halihi at-tahawun, kalau zahirnya itu dia meremehkan, menganggap ringan puasa, bi awamirillah, bahwa puasa itu adalah perintah Allah, wajib tambihuhu, maka wajib bagi kita untuk mengingatkan. Yang tadi itu adalah sunnah bagi kita. Kalau dia itu masih menganggap bahwa puasa itu wajib, kemudian secara lahir orang itu kuat, maka disunnahkan kita mengingatkan. Tapi kalau orang itu menganggap remeh perintah Allah berupa puasa ini tadi, maka kalau tadi itu sunnah, ini wajib kita untuk mengingatkan. Barangkali demikian. Ini merupakan bahasan terakhir
di Kitabus Siyam untuk kitab At-Taqrirat As-Sadidah fil Masail Al-Mufidah. Mudah-mudahan memberikan manfaat yang banyak bagi kita semua, dan dengan ilmu pengetahuan dan pengetahuan kita kaitannya dengan ibadah puasa ini dapat menyempurnakan ibadah-ibadah puasa kita dan ibadah-ibadah yang lainnya. Demikian, salah hilap mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.